Pada kesempatan ini kita akan mengenalkan apa itu pentingnya teori belajar Vygotsky dalam pembelajaran matematika. Teori belajar Vygotsky ini menekankan peran interaksi sosial dan bantuan dari orang yang lebih berpengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini sangat relevan dalam pembelajaran matematika, yang mana membantu siswa memahami sesuatu konsep matematika ini sangat kompleks. Kita sebagai orang dewasa atau teman Anda, misalkan siswa Anda yang sedang melakukan menanyakan terkait dengan konsep tertentu matematika kepada orang-orang yang dianggap mampu dalam pemahaman ini, seperti ini. Nah, jadi peran interaksi sosial ini sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam bagaimana mendampingi siswa itu bisa memahami konsep-konsepnya. Kemudian konsep dasar dari teori belajar Vygotsky ini yang pertama adalah konstruktivisme sosial, di mana pembelajaran ini terjadi dengan adanya interaksi dengan orang lain. Bisa itu dalam konteks sosial itu sendiri maupun konteks budaya. Misalkan contoh dalam konteks budaya, kita di keilmuan pendidikan matematika dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di suatu tempat itu akan bisa mempunyai makna yang positif tentang pentingnya dalam belajar matematika. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan bahasa dan kognisi. Bahasa dan kognisi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan kognitif individu. Jadi ada kemampuan komunikasi yang memang menjadi hal yang mendasar dalam pembelajaran matematika. Dan ini juga tertuang dalam NCTM, ya, National Council Teacher Mathematics, di mana peran komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting juga dalam pemahaman satu konsep matematika. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga itu peran instruksi bimbingan. Nah, bagaimana peran pembimbingan ini, baik itu dari seorang guru atau teman sebayanya, yang memang paham betul tentang konsep matematika ini. Ketika seorang guru membelajarkan materi tertentu, baik itu dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas. Yang mana ketika ini dilakukan dapat mencapai potensi atau kemampuan yang maksimal yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, di Vygotsky ini ada namanya istilah zona of proximal development atau zona perkembangan proksimal. Nah, zona perkembangan proksimal ini dan aplikasinya dalam pembelajaran bagaimana? Mulai dari tingkat perkembangan aktual, apa yang dapat dilakukan oleh siswa itu secara mandiri dan bagaimana zona perkembangan proksimal ini bisa mempunyai peran yang sangat penting dalam teori perkembangan Vygotsky ini. Jarak antara tingkat perkembangan aktual dan potensial ini menjadi fokus dalam pembelajaran teori Vygotsky ini. Jadi perkembangan aktual dan potensial ini menjadi fokus utamanya dalam ZPD dalam pembelajaran matematika. Nah, bagaimana peran interaksi sosial dalam pembelajaran matematika di sini? Ini bisa kita lakukan dengan salah satunya atau ada beberapa pilihan ya. Diskusi kelompok ini yang pertama. Bagaimana siswa ini bisa berdiskusi atau bertukar ide atau pemahaman suatu topik dalam kelompok-kelompok kecil, yang mana nantinya bisa untuk menyelesaikan satu permasalahan yang memang itu diberikan oleh seorang guru atau orang-orang yang memang sedang melakukan satu pembelajaran.
Kemudian yang kedua dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif. Nah, berkolaborasi antara siswa yang belum paham, siswa yang paham memberikan informasi itu ya. Ini menjadi catatan capaian tujuan bersama dalam satu kelas kita belajar satu konsep matematika itu sendiri. Ini bisa kita lakukan dengan saling membantu ya, kemudian belajar dengan satu sama lain, atau memberikan satu motivasi tertentu untuk anak-anak yang merasa kesulitan dalam pemahaman suatu materi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan umpan balik. Umpan balik yang dilakukan oleh teman yang memang dia mampu dalam pemahaman suatu konsep. Siswa memberikan umpan balik ya, dan saran rekomendasi kepada teman sebayanya membantu sampai dapat harapannya meningkatkan pemahaman apa yang dimilikinya oleh teman sebaya ke teman yang memang itu belum memahami betul satu konsep matematika itu sendiri, atau mungkin dalam sisi penerapannya sangat dibutuhkan teman sebaya dalam pemahaman satu konsep matematis. Nah, kemudian berikutnya di Vygotsky ini ada namanya istilah juga namanya scaffolding, yang mana membantu siswa mencapai apa yang menjadi potensi maksimal yang dimiliki oleh masing-masing siswa itu sendiri. Dengan bantuan yang bertahap, kita modelkan contohnya sampai ada pertanyaan atau pengarah, dan umpan balik yang konstruktif ini menjadi hal yang tahapan yang lengkap bagaimana scaffolding ini juga mempunyai peran yang sangat tinggi dalam pemahaman suatu konsep. Guru memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pastinya tidak akan sama kebutuhan siswa di dalam suatu kelas gitu ya. Ada yang namanya siswa itu pemahamannya ada yang di kemampuan menengah ke bawah, ada yang kemampuan menengah atau kemampuan menengah ke atas. Nah, ini kebutuhan siswa ini harus terfasilitasi dengan baik, dengan harapan nanti semua siswa yang ada dalam suatu kelas itu bisa mencapai potensi masing-masing dengan maksimal. Kemudian yang berikutnya di pemodelan contoh ini, guru ini memfasilitasi atau memodelkan satu contoh bagaimana penerapan dari satu konsep matematika ini yang harapannya konsep ini sebelumnya menjadi sulit karena dengan adanya contoh atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari, konsep matematika itu menjadi lebih mudah. Kemudian mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada siswa, yang mana ini bisa membantu untuk siswa-siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis, kemampuan tingkat tinggi, atau dia bisa untuk mencari solusi sendiri tanpa bantuan, atau mungkin bantuan ini dilakukan tetapi tidak secara penuh diberikan oleh orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang teman sebaya tadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada umpan balik. Nah, bagaimana umpan balik ini sangat juga membantu membangun, kemudian membantu siswa bagaimana bisa memperbaiki pemahaman sampai memperbaiki kemampuan yang sebelumnya dimilikinya. Harapannya dari umpan balik ini akan mendorong siswa mana-mana yang sudah paham, mana-mana yang perlu untuk ditingkatkan, mana-mana yang perlu untuk pendalaman lebih lanjut untuk mencapai potensi yang bisa maksimal, karena memang kebutuhan siswa itu tidak akan sama dalam satu kelas itu sendiri. Nah, implikasinya, kemudian berikutnya implikasi dari Vygotsky pada desain pembelajaran matematika ini seperti apa? Dari pembelajaran kolaboratif, ada perancangan kegiatan, ya, bagaimana berkolaborasi dengan atau bekerja sama dengan siswa-siswa dalam satu kelompoknya. Ini juga mempunyai peran yang sangat tinggi, berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ada namanya scaffolding. Nah, bagaimana menyediakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, karena memang pastinya tidak akan sama kebutuhan siswa dalam satu kelas itu sendiri. Apalagi dalam satu kelas itu ada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan awal atau kemampuan konsep yang sebelumnya itu belum
atau masih proses bertahap pemahaman seperti itu. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi. Bagaimana aktivitas dan bantuan dengan kebutuhan ini dan kemampuan individu siswa. Nah, jadi apa namanya implikasi dari Vygotsky dalam pembelajaran matematika ini sangat berdampak pemahaman konsep matematika itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu dengan pendekatan sosiokultural. Bagaimana kita dapat mempertimbangkan konteks sosial, konteks budaya dalam satu perancangan pembelajaran. Konteks sosial ini menjadi hal yang sangat utama juga bagaimana peran matematik ini bisa untuk sebagai sarana pemahaman dalam pertimbangan di kebutuhan sosial dan budaya dalam suatu daerah seperti itu. Kemudian bagaimana kolaborasinya dan pembelajaran matematika ini ketika ini kita lakukan dalam suatu kelompok. Kita tahapan yang pertama kita bentuk kelompok itu sendiri. Nah, berdasarkan tingkat kemampuan. Nah, ini bisa dikategorikan ya, kemampuan yang sedang, kemampuan yang siswa itu rendah, kemampuan yang siswa itu tinggi. Harapannya ketika ada pembentukan kelompok dari tingkat kemampuan siswa ini, semuanya terakomodir gitu ya. Atau mungkin pembentukan kelompok ini akan bisa terfasilitasi ya. Dalam satu kelompok itu ada siswa yang kemampuannya tinggi, ada siswa yang kemampuannya sedang, ada siswa yang kemampuannya rendah. Ketika dalam satu kelompok itu ada semua kategori atau tingkat kemampuannya itu bervariasi, yang sebelumnya dia itu berkemampuan tinggi bisa menjadi tutor sebaya untuk yang di kemampuan sedang atau di kemampuan rendah. Kemudian pembagian peran ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Diskusi kolaborasi, bagaimana berdiskusi, menemukan suatu ide untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dan ketika ini dilakukan, ada tahapan yang terakhir itu adalah yang presentasi dan refleksi. Kelompok ini mempresentasikan bagaimana kolaborasi dengan temannya dan melakukan refleksi bersama. Berikutnya, bagaimana mengoptimalkan pembelajaran matematika dalam teori Vygotsky ini. Nah, teori Vygotsky ini menawarkan suatu pendekatan yang sangat kuat gitu ya. Pendekatan yang beberapa hal ini dilakukan, mulai dari bagaimana menerapkan dari zona of proximal development, kemudian berikutnya dengan scaffolding, ya, pembelajaran berkolaborasi dengan kelompok itu sendiri, gitu ya. Kemudian guru ini dapat membantu siswa dalam mencapai potensi maksimal yang dilakukan oleh siswa dalam memahami satu konsep matematika. Jadi pemahaman ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana mengoptimalkan pembelajaran matematika dengan menggunakan teori Vygotsky ini. Baik, kita ketemu kembali dalam kesempatan pembelajaran matematika di kesempatan yang lainnya.